Tau gak yang gue liat bang? Itu posisinya di jendela yang depan yang gue bilang deket pintu itu. Jadi cewek, tapi cuma kepala. Jadi terus rambutnya itu, bang kalau kita normal nih muka kita segini nih, dia 2 kali lipat. Makanya lebar. Gue ngeliat kayak cuma kepala dan dia posisi di dalam bukan di luar jendela. Jadi tuh ini jendela kan, pintu jendela gini. Ya udah dia di sini. Itu mukanya merah sebelah. Jadi gue tuh kayak posisi tidur. Itu sosok itu kayak muncul selalu dari bawah nih tempat tidur, kayak ngerangkak ke badan gue. Terus tangannya itu, gue nggak tahu, dia cuma wujud hitam gak jelas gitu, nggak tahu mukanya. Tangannya itu kayak misalnya ke paha, kayak ke daerah-daerah sensitif gitu. Kayak genderuwo yang ada cerita pada umumnya. Tapi dia kayak orang gitu, kayak yang cuma hitam. Tapi gue 3 hari berturut-turut kok kayak gitu. Dan anehnya itu gue ngerasanya, gue udah bangun tidur, itu masih berasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu di Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini gue sudah mendatangkan narasumber yang katanya pernah diisolasi ketika era pandemi, dan di sana dia mengalami kejadian horor. Seperti apa kisahnya? Lebih baik kita sapa narasumbernya. Kak Nida, apa kabar Kak Nida? Baik, alhamdulillah. Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih udah mau diundang di Timur Misteri jadi narasumber di sini Kak ya. Oke Kak, berarti kejadian ini di era pandemi? Iya. Tahun 2019, 2020? 2021, Oke, bulan salah Juli. semua gue berarti, 2021. 2021. Oke, berarti kejadian ini di Wisma Atlet? Bukan. Oh bukan? Bukan, karena kan Wisma Atlet itu waktu itu penuh. Semua penuh, jadi dialihin ke salah satu. Sebenarnya ini bukan wisma, salah satu kayak gedung, karena masih kosong, jadi dialihin alih fungsi untuk sementara buat isolasi. Oke, berarti di Wisma Atlet ini pada saat itu membludak. Kalau Wisma Atlet itu kan yang pasien yang agak darurat ya, misalnya kayak ada penanganannya lebih khusus. Kalau di tempat gue ini masih gejala, kayak masih bisa aktivitas. Gitu. Berarti lebih ke isolasi mandiri juga ya? Iya. Gitu. Oke. Nah, berarti ngalamin kejadian horor di gedung itu, di gedung isolasi pada saat itu. Oke. Kejadiannya saya ceritain dulu Kak. Tahan dulu ceritanya Kak. Nah, buat teman-teman nih, sebelum kita masuk ke ceritanya Kak Nida, lagi-lagi gue selalu mengingatkan, bantu juga channel Timur Misteri dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Biar gue bisa semangat lagi menghadirkan narasumber-narasumber yang mempunyai kisah pengalaman horor. Dan buat kalian yang mau duduk bareng gue di sini seperti Kak Nida, bercerita pengalaman misteri kalian, bisa banget langsung aja kalian kirim cerita misteri kalian ke nomor WhatsApp ataupun DM Instagram yang gue cantumin di video ini. Nanti ada tim dari Timur Misteri yang nge-follow up cerita dari kalian. Oke, kiranya nggak banyak basa-basi nih, langsung aja kita dengar kisah pengalaman horornya Kak Nida. Oke Kak Nida, bisa diceritain cerita lengkapnya Kak? Gimana tuh Kak? Jadi awalnya kan gini, 2021 itu sebenarnya gue kerja di situ Bang, tapi ini ya gue nggak mau sebutin. Di situ gedung masih kosong. Wisma Atlet tuh dengar-dengar kan penuh. Jadi banyak tuh di situ ada 5 tower tuh udah jadi zona merah lah istilahnya. Tapi gue nggak di situ sebenarnya kerjanya, di beda zona itu beda. Nah terus singkat ceritanya nih, udah agak lumayan lama lah. Covid kan itu dari tahun berapa? 2019 akhir. Nah tapi kayaknya di 2021 dialih fungsiin tempat gue itu buat isolasi. Tapi ada nakesnya, ada lengkap gitu. Di situ gue kerja mulai nggak enak nih badan. Ya namanya lagi virus kan. 2 minggu itu gue sakit. Udah ke klinik, berobat kemana gitu kan. Terus kok masih begitu aja gitu.
pas mau di swab itu, gue sebelumnya itu udah masuk kerja sama bos gue juga ditanya, kok masuk, katanya sakit gitu. Gue tetap masuk, ya udah mendingan karena gue nggak enak dong nggak masuk terus. Tapi di situ badan gue udah kuning bang, udah pucat. Temen gue juga udah bilang, lu tuh katanya pucat banget, katanya gitu. Bos gue nanya, sebenarnya katanya masih bisa nyium gitu kan, kalau covid kan nggak bisa ngerasa gini. Sebenarnya lu masih bisa ngerasain apa makanan gitu. Tuh gue udah kurus tuh bang, drastis tuh karena nggak mau makan. Dia bilang, ya udah sebenarnya lu masih bisa nyium apa enggak? Jujur ya pak, saya bilang gitu. 2 minggu saya nggak bisa ngerasain. Wah, udah di swab gue kan karena itu memang di situ tempatnya sekalian di swab lah gue. Positif lah gue. Di tempat itu bang, sebenarnya sebelum digunain buat covid itu kan emang kosong. Ya gue udah tau lah itu. Di situ gue di lantai nggak tinggi banget, gue lantai 2. Dapet dah tuh kamar. Di isolasi itu dikasih istirahat 10 hari. Kalau memang belum membaik dikasih lebih, tapi minimal banget itu 10 hari baru boleh pulang. Nah terus udah nih dapat kamar, masuk gue masih sendiri tuh bang. Jadi satu lantai itu kan 17 unit. Satu unit itu bentuknya itu kayak rumah lah ya, semi apartemen lah. Ada 2 kamar, ada kamar mandi, ada dapur, ada balkon belakang, ada ruang tamu gitu. Luas berarti ya? Iya 2 kamar. Terus gue masuk kan masih sendiri nih, biasa aja gue nempatin kamar yang paling gede dong, udah ada kasurnya. Nah kayak mekaniknya di situ datang, kalau ada yang baru masuk kan mekaniknya bilang kenal kan karena kan gue kerja di situ. Dah katanya, ini pintunya tapi nggak ada kuncinya. Kenapa gue dapet yang nggak ada kuncinya kan gitu? Tapi bisa kok maksudnya nggak rusak, cuma nggak ada kuncinya, dicari. Kuncinya hilang gitu. Kalau kamar ada, yang penting gue aman dong, kamar ada. Ya udah nggak apa-apa. Gue bilang, nih gue sendiri, agak siangan. Gue tuh pagi, gue di swab pagi, agak siangan. Gue bilang kalau gue masih sendiri, masa gue sendiri, walaupun masih rame lah ya, orang banyak tuh membludak. Udah agak siangan datang nih pasangan suami istri. Ternyata satu kamar sama gue gitu. Yang parah itu kayaknya suaminya udah agak parah gitu, yang batuk-batuk setiap malam. Dia kan nempatin kamar yang kecil. Nah terus dia mungkin 2 malam lah dia bilang, mbak kata dia, saya boleh nggak di ruang tamu aja, kamarnya sempit, saya kan berdua. Oh ya udah. Jadi pas kalau ada, gue tuh masih di kamar terus bang, gue nggak mau keluar karena kan badan lemes banget. Itu kalau kita mau kontrol ke nakes itu turun, walaupun lantai 2, gue tuh turun kayak lemes. Sampai ada yang pasangan suami istri itu, jadi kalau ngambil makan juga kan jadi posisinya gini bang, nih lift, nih lorong nih 17 unit kesana kesini, gue bagian sini. Itu yang bagian orang kasih makan itu cuma di depan lift, di tengah. Berarti jauh jarak. Harus ngambil. Gue itu nggak pernah kayak keluar sehari 2 hari kan gue masih lemas. Teman sekamar gue yang istrinya itu suka kayak ngambilin. Jadi kan gue nggak pernah tahu tuh di lingkungan yang luarnya itu. Mbak kata dia, makan dulu. Kata dia, nih udah saya ambilin gitu. Oh yaudah, gue nggak keluar kamar 2 hari. Sebenarnya kan harus ada kayak olahraga di bawah. Gue tuh harus begitu. Tapi karena gue masih lemas kan. Hari kedua itu gue keluar tuh. Gue kan kalau gue 3 kamar di pojok, dari pojok ngelewatin dong. Yang kosong gue lihat, yang ada isinya gue lihat gitu. Oh ini kosong, oh ini ada isi gitu. Gue turun pulang. Begitu lagi kalau masih ada mbak ini, gue diambilin nasi terus kan. Nah terus singkatnya tuh pas gue pernah tuh ini nggak pernah gue, yang kosong yang gue bilang itu. Tapi ini udah beberapa hari lah, di hari kesekiannya tuh awal-awal nih malam itu masih boleh. Gue emang denger nih, karena gue lantai 2 kedengeran di bawah tuh jam 10 ke atas itu masih rame di bawah, yang main tenis meja, yang entah jalan malam kata. Jadi masih rame lah istilahnya. Tapi di hari kelima, kayaknya gue di situ hari kelima itu udah ada pemberitahuan kalau yang pasien harus istirahat jam 10. Ya emang bener sih bang, kan kita harus istirahat. Jadi sepi banget di hari kelima tuh, udah sepi. Udah nggak ada orang di bawah ya. Gue
biasanya rame kan gitu. Ini enggak. Udah tuh gue ngeliat, terus yang mbak ini suaminya tuh kan parah batuk-batuk terus gitu, masih aman. Sama dia tuh pintu sama dia juga jendela itu dikasih sama dia penutup lah, dia mungkin bawa spray atau apa. Sama pintu itu diganjel sama dia galon yang 15 liter itu loh, diganjel. Mbak, pintunya saya ganjel aja kata dia, kalau soalnya nggak ada kuncinya. Iya mbak, nggak ada kuncinya, saya bilang gitu. Udah hari ke-6 lah, udah mulai sepi. Kalau gue sore atau pagi lewat, oh mulai nggak ada nih, yang sebelah gue tuh udah nggak ada. Lo tau bang, jadi kan kalau unit itu pintu jendela nih, model kayak kos-kosan, sebelah jendela, dari jendela langsung kelihatan ke dapur, ada yang lah kelihatan ke dapur gitu loh. Itu kan sebelah-sebelahan tuh kayak kos-kosan gitu. Itu pas gue jalan itu sebelah gue itu, kamar sebelah gue tuh emang kosong. Kalau yang sebelah sananya ada isi. Jadi gue lewat. Itu jadi gue tuh kayak sekilas, tau gak, lihat. Terus gue balik lagi kan. Gue kok ngeliat kayak itu ada cewek duduk di wastafelnya itu. Jadi kan ini pintu, ini jendela. Jadi kan kita lewat kelihatan jendela itu ngeliat langsung arah ke dapur. Gue udah jalan, gue balik lagi dong. Make sure nih apa? Yaudah, kalau gue kan orangnya gitu bang. Jadi nggak lihat, cuma gue lebih sering kayak denger sama yang langsung ada di, nggak tahu deh. Mungkin dari batin gue kayak gitu. Kalau dibilang halusinasi, itu kan kalau kita lagi bengong atau ngebayangin apa. Ini kan gue nggak ngebayangin apa, gue lewat. Oh iya, di kondisi yang kita nggak memikirkan itu sebelumnya. Dan bahkan gue sering kayak ngerasa ngeliat itu, malahan gue kayak nggak pernah lihat itu sebelumnya, kayak bentuknya itu loh yang nggak pernah lihat. Jadi pas yang duduk ini nih, dia pakai kebaya. Lu bayangin nggak orang duduk di wastafel bang, kakinya nggak napak ke lantai nih duduk. Rambutnya itu agak segini, tapi nggak terlalu panjang, tapi agak. Nah ini maksud gue, nanti nih yang gue ada nih, gue yakin gue jadi nyambung sama yang gue itu pas hari terakhir gue. Dia agak gede rambutnya. Kan gue bilang ada balkon, dari dapur itu ada balkon. Dia duduk kan dia. Untungnya dia nggak ngadep ke jendela, dia ngadep ke balkon. Itu pakai kebaya, tapi kainnya itu yang di bawah lutut, nggak panjang. Jadi betisnya kayak kelihatan 3/4 gitu. Nanggung lah, tingginya tuh nggak tinggi banget. Kebaya, kainnya itu loreng gitu. Dia tuh gini, gitu loh. Yang mainin rambut gini gitu. Dan kayak feeling gue tuh kayak dia kayak bersenandung gimana sih yang gitu. Ngadep pintu balkon tuh. Ya untung dia nggak ngeliat ke gue gitu. Tapi kedengeran tuh senandung dia gitu. Itu kayak ini gue doang gitu, kayak gue ngerasa gitu. Dia kayak senandung. Ya udah. Terus gue ya udah gue kan udah biasa gitu. Masuk gue di kamar. Nah ini ada, kalau ini kayak di kamar mandi unit kan ada kan kamar mandi. Kalau kamar mandi itu apa ya? Nih gue tuh emang kalau malam misalnya si suami istri itu kan ada. Cuma kadang mbaknya ini kan sama suaminya, kadang dia kalau siang dia suka jalan sore atau jalan pagi sama suaminya. Gue sendirian tuh di unit. Terus pintu kamar mandi nih, kalau kita buka sedikit kan, bukan sedikit, kayak dibuka nggak nempel ke tembok tuh pintu tuh. Iya. Di kamar mandi itu kan ada shower. Nah, gue kan mau ke balkon nih lewat, set. Kayak gimana ya, kayak kalau dari pintu ngebuka dikit di belakang pintu tuh kayak kain gini loh, melambai, teras. Kayak hordeng gitu. Tapi itu lagi ya, ini gue lagi itu kayak Mr. Poci gitu loh pak, perasaan gue balik lagi dong. Kalau emang shower warna putih, shower nggak gitu kali gitu kan. Oh ya udah gue tutup aja pintu kamar mandi. Itu feeling gue ya, tapi kayak dari gagang. Kalau shower kan tinggi, itu yang kain melambai itu kayak dari yang gagang pintu di situnya gitu. Kayak itu nggak kayak iketannya nggak sih gitu, kayak gitu perasaan gue. Gitu. Warnanya itu nggak putih,
kayak warna kain kuning gitu. Kayak kotor gitu? Nggak kotor tapi lusuh. Oh kayak coklat gitu ya? Iya. Nah udah tuh. Terus pas hari keberapa itu mbaknya bukan pulang. Jadi kan gue bilang kan suaminya agak parah. Dia itu nunggu dapet kamar, dapet ini di Wisma Atlet. Oh oke. Jadi nunggu untuk kabar. transit sementara. Karena emang di situ dia sempat masuk nicu. Waktu di gua ada sediain nicu mini di bawah. Nah awalnya tuh gue pikir dia pulang. Kok gue keluar nggak ada, barang-barangnya juga udah nggak ada. Gue udah gini, ya gue sendiri nih. Hari ke-7 kalau nggak salah. Ternyata mbaknya naik lagi ke atas. Mbak saya numpang sholat. Lah mbak kemana? Saya bilang, suami saya masuk ke itu ruang nicu itu, kata dia gitu. ICU mini itu karena semalam sesek, kata dia gitu. Saya numpang sholat. Mbak udah di sini aja. Enggak, ntar saya juga turun lagi, dia bilang gitu. Maksud gue di sini kan gue ada temennya gitu ya bang. Iya. Dia mau tetap sama suaminya kan. Nah terus ternyata mbaknya balik lagi nih karena emang belum dapat kamar, suaminya udah mendingan. Gue agak bisa tidur karena apa, suaminya ini kalau malam itu batuk-batuk bang, jadi ya gue nggak sepi-sepi banget dah. Nah hari ke-8 dia balik. Bukan balik, yang gue bilang itu dia udah dapet tempat. Di Wisma Atlet. Yang biasa kan gue dibilang tadi dia ngambilin makan nih. Iya. Nih gue harus ngambil makan sendiri. Dia balik pagi. Mbak saya pulang. Kok mbak boleh pulang kan belum 10 hari? Kan iya dong. Gue 10 hari. Enggak mbak, saya jadwal dari dibilang positifnya itu dia ternyata udah lebih awal. Udah isolasi duluan kali. Nah terus oh yaudah gue bisa kali pulang. Dia aja pulang kan. Ternyata gue nggak boleh. Ya gue harus di situ dong berarti. Karena biasa gue ngambil makan diambilin, gue lewat, kosong semua bang. Wow. Udah nggak ada. Gue tuh matokinnya kalau depan pintu ada sendal lah, berarti ada orang. Sama gitu. Sama jendelanya itu dikasih penutup, pasti ada orangnya. Kalau kebuka kan, kayak yang tadi gue lihat itu kan, sebelah gue emang kosong. Yang persis sebelah gue yang gue bilang ada juga nggak ada. Ternyata ada di ujung, yang paling ujung. Jadi gue sama yang di ujung doang. Ya udah gue santai dong, tapi udahlah, enak gue sepi gitu. Tadinya awalnya gitu. Udah tuh, nah di malam yang ini gue sendiri nih. Gue bilang pintu gue rusak. Sama banyak kemarin ganjel galon, gue ganjel juga. Gue ganjel galon, satu nih. Pintu kamar gue nggak gue tutup. Maksud gue biar nggak ditutup tuh, gue buka sedikit. Jadi posisi kepala gue di sini, kaki gue di sini. Maksud gue tuh bukannya gue takut. Kalau ada yang lewat biar tahu gue masih ada nih. Karena jendela nggak gue tutup. Takutnya orang main masuk atau petugas main masuk aja. Kepantau lah ada orang. Gitu. Masih ada orangnya nih. Gue buka dikit. Mulai tuh udah jam berapa ya? Jam 11-an padahal. Kan gue bilang di bawah juga udah sepi. Nggak bisa tidurnya karena ya gue sendiri, gue takut orang masuk atau apa. Bunyi pintu bang, perasaan gue pintu yang depan ya, gebrek gitu loh. Kan gue bilang bukannya pintunya bukan rusak, cuman nggak ada kuncinya. Kan udah gue ganjel, angin kali. Di gue bangun kali. Tapi kan gue takut orang. Gue keluar tuh, kebuka bang dikit kan ada galon dikit. Gue udah paniknya tuh takut orang nih. Gue ngecek kamar mandi, gue ngecek ke balkon kamar yang sebelah. Oh nggak ada, gue tutup lagi. Gue masuk kamar lagi, pintu kamar gue masih gue buka. Terus begitu lagi, bunyinya makin kencang kan. Gue diemin aja kan. Makin bunyi lagi. Nah yang gue bilang itu, gue tuh dapat dari situ suka dapat jus yang botol 250 ml. Kalau angin, gue lempar nih, gue tiduran, gue lempar botol jus gue ke pintu kamar gue lempar tuh kenceng, itu berhenti, suara gebrek itu berhenti. Kalau angin nggak peduli dong, mau gue lempar apa, kenapa dia berhenti? Ya dia berhenti tuh, pas dia udah berhenti, oh ya udah kalau udah berhenti, dia bunyi lagi kan, makin kenceng. Gue keluar bang, gue kebuka agak lebar.
Kondisi udah kebuka. Selalu kebuka. Terus ini lebih lebar nih. Ini orang nih, gue masih selalu begitu orang nih. Gue lihat keluar, sepi kan, di belakang nggak ada. Ya udah gue tutupin lagi. Gue ganjel 2 galonnya. Tadi kan 1, nih 2 nih. Gue 2. Masuk kamar, tapi tetap pintu kamar gue masih gue buka. Terus gue bengong, gitu kan. Gue main handphone, bunyi lagi tuh. Wah, ini lebih intens kayak yang tadi kan cuma bruk. Ini kayak orang ini bruk gitu. Wow. Ya kan? Nah, terus wah, gue bukannya takut, gue kesel, Bang. Iya. Gue keluar, terus gue keluar kan. Gue udah keluar, gue bilang nggak ada orang, berarti kan fix nih bukan orang gitu. Gue keluar, pintu sebelah gue, kamar sebelah gue buka, gue banting. Gue tarik, gue banting lagi, pintu kamar mandi gue banting kan, balkon gue banting. Terakhir itu pintu itu yang tengah, gue bentokin dulu ke tembok tuh kenceng. Gue pikir gini, udah gak ada orang ini, gak ada yang keganggu nih, gue banting-bantingin sekalian nih, gue banting. Masuk kamar, tadinya pintu gue masih buka, gue banting, gue tutup. Gue kesel gitu. Iya, maksudnya kayak merasa diganggu gitu. Iya kan, gue gak ngapa-ngapain. Terus gue tiduran nih. Udah. Kalau orang bilang, kok berani gitu ya. Justru gue malah kesel gitu kalau gue diganggu gitu. Iya. Gue tidur, baru gitu main HP. Nah itu yang gue bilang, gue selalu kayak dapet gitu. Lu mau tau gak yang gue liat, Bang? Itu posisinya di jendela yang depan yang gue bilang deket pintu itu. Jadi cewek, tapi cuma kepala. Jadi terus rambutnya itu, Bang, kalau kita normal nih muka kita segini nih, dia 2 kali lipat. Makanya lebar. Gue ngeliat kayak cuma kepala dan dia posisi di dalam, bukan di luar jendela. Jadi terus ini jendela kan, pintu jendela gini. Ya udah dia di sini. Itu mukanya merah sebelah. Rambutnya tuh bukan keribo, Bang, gede. Ngembang gitu. Iya, kalau terus ya dia juga apa ya namanya? Bukan kayak kita normal, kita dia kayak gede, lebih gede, semuanya serba besar. Gitu. Tapi dia nggak tinggi banget. Yang gue lihat nggak tahu dia badannya apa, tapi gue lihat cuma kepala doang. Jadi sebelah kan merah. Jadi rambutnya separuh nutupin. Tapi yang nutupin yang merah itu, yang merahnya itu kan masih kelihatan. Yang satunya ini nggak ada matanya. Jadi dia hitam tapi nggak ada matanya. Oh, kopong gitu. Dia tahu gak dia? Dia senyum gitu, tapi mulutnya lebar kayak gini. Berarti udah tatap-tatapan tuh? Nggak tatap-tatapan, jadi kayak gue gitu loh, kayak gue ngerasa kayak batin gue ngeliat. Terus dia senyum, harusnya kan gue takut. Tapi di situ gue ngerasa kayak, oh dia nggak jahat kok. Tapi gue tetap kesel, nggak tahu yang banting-banting pintu dia apa bukan. Jadi dia tuh kayak cuma mau ngasih tau, gue di sini loh, gitu. Udah itu. Nah, gue ini baru ngehnya itu. Kok dia persis yang gue lihat yang tadi, Bang, yang di wastafel itu loh. Dari yang sebelah. Iya, dari yang duduk sebelah. Iya, yang duduk itu. Yang kayak itu, soalnya rambutnya mirip gitu. Terus gue bilang, ya ini kali. Nah, gue nggak tidur tuh, nggak bisa tidur tuh, Bang. Udah nggak ada suara-suara lagi, tapi tetap gue nggak bisa tidur dong. Udah habis kejadian kayak gitu. Parno lah ya. Udah pas mau pagi karena gue nggak tidur, pokoknya harus pulang nih. Udah hari ke-10 gue pulang, kata gue harus pulang karena gue nggak tidur kayaknya. Turun gue ke bawah, dicek darah gue rendah. Nakesnya terus bilang, ya Mbak, kalau masih kayak gini mah belum boleh pulang. Iya, berarti harus di situ lagi. Nah, gue nggak mau loh, Bang. Iya. Terus gue bilang gini, Bu, kayaknya karena saya belum sarapan dah, kata saya gitu. Soalnya saya kayaknya belum sarapan nih, jadi darahnya rendah. Kemarin gue yang sakitnya udah, maksudnya di awal parah, darah gue normal aja, itu maksudnya kayak gitu. 70, Bang, 70/80 apa? Iya, rendah banget. Terus gue udah ngerasa emang kelingan. Dia ngomong kan yang sebelahnya, kenapa? Kata yang dokter yang sebelahnya, ini darahnya rendah. Kayak mikir, saya kan waktu ya pulang. Terus dia bilang, udah gak betah ya kan? Iya, saya bilang gitu, udah gak betah. Dia mikir lama tuh, wah pokoknya gue harus pulang. Ya udah Mbak, katanya pulang, tapi siangan ya, dia bilang gitu. Makan dulu, ini dulu. Iya nggak apa-apa Bu.
masuk gua. Udah dikasih obat, izin pulang, tapi gue suruh siangan. Gue naik lagi ke atas, gue ngoceh bang nih gara-gara lu gue gak boleh pulang, gue bilang gitu kan. Itu. Iya, di dalam ruangan itulah. Kalau siang mah gue bodo amat lah. Udah. Ya kalau dibilang berani, gue tuh kalau kayak buang air aja ke bawah bang, gue nggak di WC unit, bukan ngutak, justru yang di bawah lebih horor. Maksud gue tuh kalau gue orangnya suka kesunyian, mau yang sepi-sepi gue. Nah terus gue udah sampai rumah, ya udah gue pulang kan, yang nggak ada masalah apa sih bang, gitu. Tapi masih kondisi pandemi ini, COVID ini, kakak dia diagnosa apa? Maksudnya udah positif atau masih negatif? Kalau udah pulang itu kayaknya gue nggak di swab lagi, cuma kayak ya udah waktunya pulang. Oh berarti memang dari durasi waktu aja gitu? Nggak harus di swab lagi gitu? Gue nggak di swab lagi, cuma ya udah kondisi udah bagus, gue udah boleh. Oke. Nah kak, untuk si sosok perempuan ini berarti kan memang dia ada di situ gitu ya? Iya. Kakak juga udah kerja lama di situ lah, maksudnya isolasi ini kan memang tempat kakak bekerja ya, maksudnya kakak udah lama kerja di situ berarti kan. Nah, ada nggak sih story tentang si perempuan ini siapa gitu? Kalau perempuan yang ini, gue nggak ada sih bang ya. Justru gue baru ini gue tahu. Oke. Kalau sosok yang lain itu ada, yang katanya justru, yang nggak tahu ya, justru masih atau enggak sampai sekarang ngikut gue. Oh katanya ada. Ada. Dari awal kerja di situ? Iya, justru sosok awal. Apa gitu? Cowok. Oh malah cowok. Jadi beda gedung nih bang, bukan di gedung yang tempat gue ini. Waktu itu gue kerja, balik lagi nih, gue sakit nggak enak badan tuh satu tim gue barengan, jadi gantian. All team gitu. Jadi kayak ngedrop bareng nih. Nah di situ gue tuh pas ngedrop badan kan udah nggak enak, diam gitu ya. Biasanya kita bercanda apa sama teman diam. Turun gue nih kan kita lift ya bang. Kata temen gini, mau kemana? Mau ke toilet, gue bilang gitu. Mau dianterin nggak? Karena dia tahu gue lagi nggak enak badan. Nggak usah. Jadi gue di lift itu, kalau lift itu kan bahannya apa sih, aluminium apa yang kalau kita tangan tempel aja tuh kayak bercetak gitu bang. Ya, kayak bembun gitu ya, ada bembun gitu. Terus gue diem nih, kok apa perasaan gue nih lift kotor banget. Tapi gue perhatiin lama-lama, lu tau gak itu kayak pala tengkorak banyak banget. Kayak dari bentukan ceplakan kayak, itu. Terus yang kecil, yang gede gitu kan. Gimana? Apa karena gue lagi sakit? Gue bilang halusinasi nih. Kotor kali, kan kita kalau sesuatu yang kayak kotor atau apa, perasaan kita doang membentuk kayak gitu ya. Terus tapi banyak banget, full gitu loh satu. Ya udah gue turun, posisi gedung kosong loh bang. Turun ke toilet nih. Kan gue udah bilang, gue tuh lebih suka yang sepi, yang lebih mojok. Gue biasanya toilet gue pilih yang pojok. Justru gue maunya pilih yang pojok. Tapi kali ini gue malah pilih yang paling depan. Dia itu paling depan, itu paling dekat maksudnya sama jalan justru ya. Itu justru dia lebih kecil, tapi kan lebih inilah, justru malah kayak dekat jalan mana ya. Maksudnya lebih kenyamanannya nggak didapetin. Tapi gue tuh ke toilet juga gue gak tahu gue mau ngapain. Gue diem aja itu kan, toilet duduk gitu, gue diem aja. Orang badan gak enak gitu. Tapi gue perasaan kayak ada yang merhatiin. Kita kan suka feeling kayak gitu tuh, kayak ada yang ngeliatin. Karena gue emang udah agak lama di toilet gitu. Kayak ada yang ngeliatin, nggak nyaman nih gue. Naik, udah selesai naik gue. Yang tadi gue bilang lift kotor, pas gue naik bersih bang. Oke, berarti benar-benar memang coraknya itu ya corak mencurigakan lah gitu ya. Tengkorak, kepala tengkorak itu banyak kayak disusun-susun gitu loh. Nah, untuk alasan si cowok yang ngikutin kakak ini apa? Nah, gue baru tahu itu yang ngikutin cowok itu gue di rumah bang. Jadi udah sampai di rumah. Sebelum ada teman gue kan bisa orangnya ngerti katanya. Jadi pas gue lagi pas gue keluar bikinin minum, dia bilang gini, lu dari mana? Kata dia gitu. Dari mana apanya? Ada yang ngikutin tuh, kayaknya nggak biasa maksudnya gitu. Nah, gue baru nih apaan gitu kan sosoknya cowok, entah dibilang aki-aki atau gimana, tapi mukanya rusak gitu. Nah terus gue langsung udah tahu gue, karena sebelum dia bilang kayak gitu gue itu 3 hari berturut-turut, kalau orang bilang itu direp-rep ya bang ya. Iya.
itu gue bukan mimpi, tapi direp-rep, selalu rep-repnya gini. Kalau temen gue bilang kan gini, itu harus diusir atau disingkirin karena jelek, negatif dia. Usil. Gue bilang usilnya ke arah yang ini, karena gue rep-repnya tuh gak biasa bang. Orang-orang kalau di rep-rep ketindian atau apa kan gitu kan yang jelek, yang serem. Jadi gue tuh kayak posisi tidur, itu sosok itu kayak muncul selalu dari bawah nih tempat tidur, kayak ngerangkak ke badan gue. Terus tangannya itu gue nggak tahu, dia cuma wujud hitam gak jelas gitu, nggak tahu mukanya. Tangannya itu kayak misalnya ke paha, kayak ke daerah-daerah sensitif gitu. Kayak genderuwo yang ada cerita pada umumnya. Tapi dia kayak orang gitu, kayak yang cuma hitam. Tapi gue 3 hari berturut-turut kok kayak gitu. Dan anehnya itu gue ngerasanya, gue udah bangun tidur, itu masih berasa udah sampai gue aktivitas, gue udah mandi masih berasa. Kayak ketindihan gitu. Ketindihan, bekas tapak tangannya itu berasa. Iya. Terus, kok 3 hari? Pas teman gue bilang kayak gitu, gue baru. Make sense nih. Usilnya, dia bilang kan harus dibuang karena usilnya ke arah yang itu ya, yang kayak ya jahat lah. Yang itulah gitulah, kalau kayak orang ganjen lah ya. Nah terus dia bilang suka nggak berasa kayak kalau lagi jalan, kalau kayak gue lagi kerja tuh kayak ada yang nyolek atau emang kadang ada yang berasa kayak gitu. Terus ditanya bang, katanya gini, nggak mau dia pergi, kenapa? Di situ gue kerja cewek juga ada berempat loh bang, cewek. Katanya nggak mau pergi, katanya dia suka aja sama gue gitu. Tapi kan dia ngeselin ya, gue direp-repnya kayak gitu. Iya. Percuma misalnya nih dibuang, gue kerja ke situ lagi katanya. Dia dibalikin, gue ketemu dia lagi. Oh, memang dia berarti dia berasal dari situ. Iya. Terus gue bilang, ya udah kata teman gue dipagerin aja katanya gitu. Nah pas udah agak lama, bikin tuh dari bambu. Enggak lah. Pagar? Iya tuh, gue juga nggak percaya. Gue tuh orangnya nggak percaya sebenarnya kayak gitu. Kata gue bilang gini, selama gue nggak ganggu, lu ngapain ganggu gue? Ngapain ngikutin gue sih? Gue nggak suka gitu. Gue dikit. Gue pikir udah nggak ada nih. Emang dia udah nggak? Gue nggak pernah direp-rep lagi kan? Gue itu dulu pasang itu bang, LS kan. Gue nih LS extension. Itu apa ya? Bulu mata. Oh, iya. Kita kan coba nggak ngerti. Iya, customer gue bisa ngeliat. Dia tuh langsung gini, Kak katanya, kok di belakang kakak ada yang ini ya, kata dia. Oh masih berarti, gue bilang gitu kan. Oh masih ngikut. Kakak tahu, cowok kan? Iya kata dia. Cuma agak jauh sih kata dia. Cuma paling jelek. Nah katanya itu bang, cowok itu dia meninggal di situ. Kayak inilah ya apa? Iya maksudnya yang menempati di situ gitu. Kan masih kosong. Yang ngebangun kuli. Oh, oke. Kayak dia jatuh gitu kan. Kuli proyeknya yang mengalami kecelakaan kerja di situ. Nggak tahu di gedung yang mana, tapi di situ lah. Mengalami kecelakaan kerja gitu. Iya. Jadi katanya jatuh dari atas. Nah berarti untuk sejauh ini nih sampai saat ini dia masih ngikutin berarti? Nggak tahu. Ada nggak ritual-ritual yang entah itu tadi magerin, maksudnya konsultasi ke yang orang ngerti gitu untuk ngusir gitu, ada nggak proses-proses itu yang nggak lakuin gitu? Dari diri gue sendiri aja sih, kadang gue kayak cuma dalam hati diri aja gitu. Gue dalam hati gue bilang pergi deh, gue nggak suka gitu ya maksudnya. Cuma kepala gue jadi kayak sering pusing gitu karena katanya dia kan ikut gue, kalau gue kemana kan kayak makhluk itu kan ada di mana-mana gitu. Dia ketemu nih papas misalnya bentrok lah gitu, gue yang sakit kepala, jadi gue sering kayak sakit kepala gitu. Dia bentrok sama makhluk lain gitu, tapi rasanya ini feedbacknya sih ke kakaknya nih. Iya, kepala gue sakit banget, tau bang, suka kayak gitu. Makanya itu gue keselnya gitu, kayak gue tuh nggak ganggu gitu, kenapa sih? Udah lu kalau nggak suka bentrok gitu, lu pergi gitu. Iya, mungkin ya dia mengalahkan ya kan, semua itulah demi sukanya dia mengalahkan. Ya, disukain. Cuman bedanya ini ya dia makhluk lain dari kita nih ya, maksudnya bukan manusia pada umumnya gitu. Kalau manusia sih yang nyukain nggak apa-apa gitu kan, tinggal kita pintain jatah bulanan aja tiap bulan. Ini kan bedanya nih makhluk halus nih. Iya. Berarti nggak ada ritual-ritual atau apa yang kakak kerjain gitu buat ngusir dia? Nggak ada sih, ya doa aja lah bang. Iya, memprotek dirinya dengan doa, mendekatkan diri, ibadah gitu ya. Iya.
ya semoga juga biar sehat selalu lah. Maksudnya ya nggak dirugikan sama hal itu ya. Kalau misal masih ada, suruh ikut abang aja. Ya, saya laki sama laki. Yang cewek aja yang cewek. Enggak juga sih, jangan. Oke Kak, berarti ya luang isolasi ini kan tempat Kakak bekerja ya. Maksudnya memang setiap harinya tuh Kakak ngalamin aktivitas di situ. Maksudnya ngelakuin aktivitas di tempat itu. Memang karena bangunannya aja banyak towernya dan itu kosong gitu ya. Mungkin yang menjadi apa ya? Menjadi daya tarik buat makhluk-makhluk seperti itu datang ya gitu ya. Ditambah mungkin ini kejadian yang Kakak diikutin sama sosok laki ini itu sebelum apa sesudah COVID? Sebelum berarti kan sebelum. Pas kejadian ini apa mungkin si perempuan ini mempunyai daya tarik untuk ngegoda Kakak dari si laki-laki ini gitu yang ada energi buat dia datang gitu. Mungkin nggak? Kalau untuk yang cewek kayak gua ngerasanya tuh kayak dia cuma kayak pengen ngasih tahu gue di sini loh gitu. Oh, sekedar dia kayak memang dia yang di situ gitu. Iya, ngasih tahu kalau gue ada di sini gitu. Mungkin juga kan niat si sosok ini kan karena kakaknya dia ngikutin gitu maksudnya. Kalau dibilang ada yang ngikutin, gue punya satu lagi, tapi kalau kata orang ini orang pintar lah gitu, sosok emang udah dari lahir gimana sih? Yang nenek-nenek cuma kalau yang cowok ini kan emang baru gitu loh, ngikut yang gitu. Bukan ininya gue gitu. Kalau untuk kayak ngeliat kayak gitu mah bang, kayaknya bukan karena sosok gue. Emang gue dari gue zaman sekolah, emang gue nggak suka ngerasa kayak gitu. Oh, sensitif lah. Tapi lebih kayak gitu langsung ngebatin gitu. Iya, dan ngebatin dan itu nyata gitu ya. Iya, dan gue tuh nggak pernah ada di pikiran, kok bisa ya wujudnya kayak gitu ya. Gitu. Okay. Ya berarti memang udah landasannya nih si kakak ini ya peka gitu ya. Paling suara kayak nangis gitu-gitu udah biasa gue gitu bang. Untuk sosok ini berarti dia hanya ingin memberitahu kalau dia tuh ada di tempat. Iya, dia memang sosoknya gitu. Serem. Tapi gue nggak ada rasa takut karena gue ngerasa dia positif gitu maksudnya. Enggak kok, gue nggak. Oh, kakak juga tahu nih ya dari segi energi. Walaupun energinya nih jelek, energinya bagus gitu. Walaupun malah gue agak sedih gitu karena kok ya looks-nya emang jelek gitu, yang senyumnya sampai selebar gitu, siapa yang nggak ini. Kalau orang biasa kalau kita gambarin kan serem banget gitu, tapi positif. Wah, kok sedih gitu loh. Oh iya, maksudnya nggak ada niat jahat lah dari energinya gitu. Nggak ada kayaknya, tapi gue kayak kok jadi nyambungin kayak yang gue lihat itu loh, yang di wastafel itu gitu. Nah mirip. Untuk kerja di sana Kak. Maksudnya kan kakak ini kan sampai sekarang masih kerja di sana. Masih kerja di sana. Tapi udah banyak penghuninya lah udah. Sekarang udah banyak yang isi unit-unitnya udah banyak yang isi. Ada nggak nih dari versi-versi yang lain atau gini deh? Nggak usah ke sekarang-sekarang dulu. Di saat itu suami istri ini ada nggak sih momen kakak ngobrol dia tuh ngalamin hal-hal aneh di situ? Nggak tahu, nggak pernah ngobrol. Oh, nggak ngobrol hal itu. Sampai sekarang kayak nggak tahu. Dia orang jauh sih kayaknya. Di saat itu dia nggak sama sekali pernah ngobrolin gitu. Kayaknya pas masih ada dia karena rame sih bang, masih rame. Iya. Karena kayak pas dia pulang tuh satu-satu giliran gue belakangan udah sepi. Ya mungkin karena kakak. Ya nggak tahu dia lantai lain mah masih rame kali ya. Cuma pas lantai gue tuh udah sepi. Di lantai 2 itu ya cuma kakak dong nih nggak akhirnya pas di hari 8 ya. Sama yang di ujung. Iya, kalau kemarin gue nggak dikasih pulang, mungkin gue sendiri kali. Iya. Yang bisa jadi yang ujung pulang. Iya nyambung lagi. Iya. Ya di situ mending gue tidur di bawah dah. Berarti selama 8 atau 10 hari di sana itu benar-benar siang malam tuh di situ gitu. Situ gak boleh, dan zonanya ya udah lingkungan situ, nggak keluar. Isolasi ya, nggak makanya kan kalau dibilang nggak takut, bukan lebih ke takut, lebih ke iseng ya. Kalau rame emang nggak apa-apa. Kok terus kenapa nggak minta pulang ya? Emang gua nggak takut sih sebenarnya. Ketika ada godaan-godaan aja malah banting-banting pintu ya. Iya, dia sekali gua semua yang kebanting. Iya, semuanya dibanting ya. Sekalian kan. Takut juga kan malu-malu itu buat ngikutin ya. Mungkin kasih ancaman juga lah buat si sosok cowok yang mata keranjang ini ya. Gue gak pikiran ke situ sih bang. Sumpah gue gak pikiran yang ngikutin gue. Iya. Oke Kanida. Sekali lagi terima kasih nih udah mau berbagi pengalamannya. Ya nanti kalau ada cerita-cerita bisa mampir lagi lah berbagi pengalaman horor di sini Kanida ya. Nah buat teman-teman mungkin itu nih yang bisa diceritakan sama Kanida, dan kita juga bisa ambil pelajaran lah dari kisahnya Kanida bahwasanya memang hal gaib itu ada dengan pengalaman atau penemuan yang berbeda-beda. Oke, kiranya itu aja nih yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, dan Kanida juga sekali lagi terima kasih banyak udah mau berbagi pengalamannya.
Dan buat teman-teman yang mau gue undang seperti Kanida duduk bareng gue di sini nyeritain pengalaman horor kalian, bisa banget. Langsung aja kalian kirim cerita misteri kalian ke nomor WhatsApp ataupun DM Instagram yang gue cantumin di video ini. Nanti ada tim gue yang nge-follow up cerita dari kalian. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Ibnu Fitur Siddiq dan Kanida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, terima kasih banyak.